Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmi dengan NPM 19520051. Saya dari Parodi PGMI. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Blended Learning. Di sini saya akan membahas dua konsep, yaitu satu, mengapa harus blended learning, dua, konsep blended learning. Mengapa harus blended learning? Memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam sistem pembelajaran, telah mengubah sistem pembelajaran pola konvensional dan pola tradisional menjadi pola modern yang bermedia teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology dalam kurung ICT. Salah satu di antaranya adalah media komputer dengan internetnya yang pada akhirnya memunculkan learning. Pada pola pembelajaran media ICT ini, pembelajaran dapat memilih materi pembelajaran berdasarkan minatnya sendiri, sehingga belajar menjadi menyenangkan, tidak membosankan, penuh motivasi, menarik perhatian, dan sebagainya. Johan mengungkapkan bahwa ICT dalam waktu yang sangat singkat telah menjadi salah satu bahan bangunan penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat modern. Beberapa penyebab kurang berkembangnya pengintegrasian khususnya komputer dalam pembelajaran disebabkan antara lain yaitu satu, adanya asumsi bahwa komputer sebagai perangkat keras hanya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengindahkan upaya meningkatnya aspek afektif dan kognitifnya. 2. Karena perangkat keras dianggap sesuatu yang berbeda, teknologi ini akan dengan cepat dikenalkan dan mendapat sambutan karena sesuatu yang baru. Namun, karena pengajar kurang terampil memanfaatkan beberapa saat kemudian, perangkat keras menjadi sesuatu yang biasa. 3. Pengajar tidak memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan komputer dalam pembelajaran sehingga perannya menonton dan kurang berkembang. Abdullah menjelaskan bahwa untuk dapat memanfaatkan TIK atau teknologi informasi komputer dalam memperbaiki mutu pembelajaran, ada dua hal yang harus diwujudkan, yaitu satu, peserta didik dan pendidik atau pengajar harus memiliki akses kepada teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan pencetak pada pendidik atau pengajar. 2. Tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi peserta didik dan pendidik atau pengajar. Berikut adalah kerangka pikir teknologikal, pedagogikal, dan konten. Kerangka pikir TIPEC memberikan cara untuk mengidentifikasikan ciri dan pengetahuan yang diperlukan pendidik atau pengajar untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajarannya, sementara juga menyadari kompleksnya pengetahuan yang harus dimiliki pendidik atau pengajar yang memiliki banyak aspek. Di bagian tengah kerangka TIPEC adalah kombinasi dari tiga bentuk pengetahuan utama, yaitu pengetahuan tentang isi pelajaran, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan teknologi yang harus berkembang dan mengalir. TIPEC mendeskripsikan interseksi penting dalam ketiga macam. TIPEC mendeskripsikan interseksi penting dari ketiga macam pengetahuan yang harus dimiliki pendidik atau pengajar sebagai tempat di mana pembelajaran yang efektif dapat berlangsung. 2. Konsep blended learning. Blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, blended dan learning. Blended artinya campuran atau kombinasi yang baik. Blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran
yang dilakukan secara tatap muka dan virtual. Sandler menegaskan bahwa blended learning mengkombinasikan aspek terbaik dan pembelajaran online, aktivitas tatap muka terstruktur dan praktek dunia nyata, sistem pembelajaran online, latihan di kelas, dan pengalaman on the job akan memberikan pengalaman berharga bagi diri mereka. Blended learning merupakan pendekatan yang memberdayakan berbagai sumber informasi yang lain. Blended learning sudah mulai banyak digunakan dan populer di dunia pendidikan pelatihan beberapa tahun terakhir. Blended learning, hybrid learning, dan mixed model learning adalah sesuatu istilah yang memiliki maksud sama. Di Zuban et al. 2004, setiap kampus atau institusi yang memakai istilah yang berbeda. Oleh karena itu, blended learning tidak memiliki arti yang spesifik. Tadi menjelaskan bahwa blended learning adalah kombinasi berbagai media pembelajaran yang berbeda dalam kurun teknologi, aktivitas, dan berbagai jenis peristiwa untuk menciptakan program pembelajaran yang optimum untuk audiens atau peserta didik yang spesifik. Istilah blended sendiri berarti bahwa pembelajar tradisional didukung dengan perangkat elektronik yang lain. Blended learning memiliki dua kategori utama, yaitu A. Peningkatan bentuk aktivitas tatap muka, B. Hybrid learning. Pembelajaran model ini mengurangi aktivitas tatap muka. Pada intinya, blended learning yang dilaksanakan adalah untuk mendapatkan pembelajaran yang paling baik dengan menggabungkan berbagai keunggulan masing-masing komponen, di mana metode konvensional memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara interaktif. Secara metode online dapat memberikan materi secara online tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga dapat dicapai pembelajaran maksimal. Oleh karena itu, jika Anda adalah seorang pengajar dan dosen ataupun instruktur, sangat mungkin blended learning dapat membantu Anda pada peserta didik dapat belajar secara maksimal serta bisa mendapatkan lebih banyak informasi yang dapat menunjang proses belajar mengajar. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan, salah hilap tolong dimaafkan ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat membantu kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.